Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Takaful, gimana nih puasanya? Tentunya lancar ya sahabat Takaful. Insya Allah kita diberikan kelancaran beribadah puasa sampai dengan akhir bulan Ramadan, dan insya Allah kita diberikan kemenangan di Lebaran nantinya. Baik sahabat Takaful, tentunya di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Saya mencatat ada 4 hal yang membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya. 4 hal ini apa saja? Yang pertama adalah harga kebutuhan pokok yang naik ya. Tentunya tidak hanya sekedar harga bahan pokok, nanti harga pakaian, kemudian harga-harga yang lain juga tentunya akan meningkat. Dan yang kedua adalah kemampuan atau tingkat belanja masyarakat Indonesia semakin meningkat. Karena orang berlomba ya di momen Lebaran ini untuk berbelanja lebih banyak lagi ya. Dan yang ketiga adalah budaya orang Indonesia yang suka memberikan hantaran buat sanak saudara, tetangga maupun rekan kerja. Dan yang keempat adalah pengeluaran akan semakin meningkat menjelang Lebaran sampai dengan akhir Lebaran, yaitu 1 minggu setelah Lebaran. Nah, sahabat Takaful, 4 hal tadi tentunya akan membuat kantong kita merana. Setuju ya? Nah, agar tidak merana, izinkan saya untuk sharing terkait dengan perencanaan keuangan di bulan Ramadan dan momen Lebaran. So, sahabat Takaful, stay tune and keep watching. Tips dalam perencanaan keuangan khusus di bulan Ramadan dan Lebaran, saya mencatat ada 7 hal yang bisa sahabat Takaful konsentrasikan sehingga sahabat Takaful bisa merencanakan keuangan di saat Ramadan dan Lebaran jauh lebih keren lagi ya. Nah, yang pertama tentunya membuat perencanaan keuangan. Nah, sahabat Takaful, merencanakan adalah langkah mudah yang dapat kita lakukan di awal kita merencanakan keuangan. Jika fokusnya sahabat Takaful adalah bisa punya tujuan yang terbaik dalam perencanaan keuangan di saat Ramadan, maka sahabat Takaful bisa menuliskan, buat rencana, buat skala prioritas apa yang menjadi prioritas sahabat Takaful dalam merencanakan keuangan pada saat Ramadan dan Lebaran. Tips yang kedua adalah mengutamakan kebutuhan bukan keinginan ya. Nah, sahabat Takaful, berpuasa mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Tentunya bukan sekedar hawa nafsu menahan lapar dan dahaga, tapi justru menahan kita untuk tidak berbelanja yang bukan kebutuhan. Setuju ya sahabat Takaful? Nah, saat ini memang agak sulit sih buat kita hidup di era 4.0 di mana kita dimudahkan dalam berbagai macam hal, termasuk berbelanja. Saat ini kita disuguhkan oleh 2 hal yang kita bisa manfaatkan, yaitu berbelanja online maupun berbelanja offline gitu ya. Kalau offline tentunya saat ini banyak sekali bazar-bazar gitu ya. Bahkan ada satu brand pakaian yang terkenal sampai dengan mancanegara itu membuka bazar luar biasa dengan penawaran yang keren banget. Oleh karena itu, pastikan kita punya satu tips untuk tetap berbelanja kebutuhan ya, bukan keinginan. Tips yang ketiga, ini juga tidak kalah kerennya, adalah menghindari hutang. Saya sangat tidak merekomendasikan sahabat Takaful untuk berhutang konsumtif, termasuk untuk keperluan Lebaran. Karena sejatinya manusia itu diciptakan untuk bisa beradaptasi. Nah, oleh karena itu sahabat Takaful, tetap terus kita beradaptasi, maka lakukan konsumsi atau belanja sesuai dengan kemampuan. Nah, godaan hutang saat ini luar biasa ya sahabat Takaful. Kalau saya boleh mention, di sini ada pay later, kemudian ada installment 0%, ya cicilan 0%. Itu adalah satu hal bahwa kita disuguhkan atas kemudahan. Tapi ingat, hindari hutang. Tips yang keempat adalah belanja lebih awal. Seperti kita ketahui bahwa harga-harga di bahan pokok maupun harga-harga pada saat di Lebaran dan bulan Ramadan
tentunya harganya meningkat. Nah, saran saya adalah sahabat takaful bisa ambil momen, ambil waktu untuk bisa memanfaatkan sebelum menjelang lebaran ya sahabat takaful. Biasanya harga-harga bisa melambung lebih tinggi. Untuk tips yang keempat ini, hindari panic buying ya. Jadi tetap kita bijaksana dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Tips yang kelima sahabat takaful adalah memanfaatkan THR dengan bijaksana. Nah, sahabat takaful, seperti kita ketahui bahwa sebagai karyawan ya di Indonesia tentunya kita punya potensi untuk bisa mendapatkan THR. Nah, penting bagi kita dalam perencanaan keuangan di bulan Ramadan maupun Lebaran adalah memanfaatkan THR dengan bijaksana, menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Karena harapannya adalah dari THR yang kita terima ini dapat kita saving, dapat kita tabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Tips yang keenam, ini penting juga sahabat takaful, bahwa di saat kita merencanakan keuangan di bulan Ramadan dan Lebaran, kita juga harus punya perencanaan dalam berbagi kebahagiaan dengan sesama manusia. Tentunya ini penting sekali karena ini adalah salah satu cara yang secara syariah kita dituntun untuk bisa menjaga harta. Salah satunya adalah dengan kita bersedekah, kita membayar zakat, dan tentunya kita berinfak. Tips yang ketujuh adalah terus berkomitmen dengan rencana awal. Ini penting sekali ya sahabat takaful untuk memastikan dalam 30 hari di bulan Ramadan dan 1 minggu setelah kita lebaran, kita terus on track untuk memastikan bahwa kita punya komitmen untuk menjaga cash flow keuangan kita sesuai dengan yang kita rencanakan di awal dalam merencanakan keuangan di bulan Ramadan dan di momen lebaran. Baik sahabat takaful, demikian tips yang dapat saya sharingkan terkait dengan perencanaan keuangan di bulan Ramadan dan momen Lebaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan sampai dengan akhir video. Sahabat takaful, jangan lupa untuk subscribe channel Takaful Keluarga untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Saya Sanya Yogatama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.